Kita makan yuk. Kita nikmati aja dulu apa yang ada di sekitar kita. Ada makanan ya kita makan. Kita makanan sederhana pun kita makan ya. Hari akhir-akhir ini kita lihat di media sosial, kayak media sosial ini sekarang benar-benar bermanfaat, tapi benar-benar juga meresahkan atau bagaimana ya. Lagi tren kayaknya orang mengkritik pemerintah, atau di Jambi, Lampung. Kalau kita nilai ya positif lah, mereka udah kritis, anak-anak udah kritis mengerti tentang bagaimana negerinya. Hanya saja kita lihat kadang-kadang kebablasan, gimana tidak kritikan-kritikan tersebut disampaikan di muka di depan khalayak, yang kadang-kadang yang namanya manusia, pemimpin itu kan juga manusia, dia merasakan malu, tersinggung atau bagaimana, dan cara penyampaiannya yang tidak sopan. Jadi seakan-akan kita itu tidak punya punya rasa hormat. Yang namanya pemimpin tentu dia lebih ditinggikan ya. Yang pasti yang mengkritik kan usianya lebih muda, jadi mengkritik orang dewasa dengan cara-cara yang tidak sopan. Jadi sama dengan kita mengkritik orang tua sendiri karena kesalahan-kesalahannya. Jadi di sini kita menghimbau, bolehlah mengkritik itu diberikan kepada pemerintah, tapi sebenarnya harus ada forum-forum tertentu ya, forum yang mewadahi bagaimana bisa ini kritikan-kritikan seperti itu disalurkan tanpa harus dipublikasikan ke khalayak ramai yang membuat para pemimpin kita menjadi jatuh harga dirinya. Terus untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu, para pemimpin tersebut, saya sebenarnya tidak bela siapapun ya, mengkritik juga bagus, saya suka anak-anak mengkritik begitu, saya dukung malah, tapi hanya cara penyampaian aja yang tidak benar. Jadi dalam hal ini sebagai pemimpin, mereka itu untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu itu tidak bisa langsung instan. Ada peraturan-peraturan yang menetapkannya, seperti misalkan ganti rugi untuk daerah tertentu berapa, itu ada peraturan-peraturan tertentu. Kemudian juga untuk dana-dana tertentu, dan untuk kalau menuduh mereka mengkorupsi uang rakyat, tidak segampang itu mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi, apalagi dia seorang pemimpin. Dan bahkan sekarang uang tersebut bukan terletak dalam satu kas dengan uang cash di dalam kantor mereka, itu mereka simpan di bank. Mau mengambilnya untuk keperluan-keperluan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, itu butuh legalitas dulu, misalnya dari pejabat yang berwenang. Tidak bisa diambil begitu saja. Mentang-mentang kita seorang gubernur atau wali kota, enak aja ambil duit sekian dulu untuk ini untuk itu. Jangankan itu, untuk dipinjam kebutuhan pribadi saja uang tersebut tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menuntut dengan mereka secara instan. Jadi dalam hal ini kita bisa saja mengkritik kerja mereka. Bagusnya, kalau boleh sih saran, bagaimana kalau misalnya pemerintah menyediakan satu wadah yang bisa tersalurkan lah unek-unek masyarakat ini, mungkin melalui
forum-forum tertentu, para pejabat ini misalkan mengadakan di daerah tertentu diadakan wawancara, istilahnya tukar pikiran, lalu apa kira-kira keperluan mereka, apa kekurangannya, di situ akan tersalur keinginan-keinginan rakyat banyak ini dan tidak terekspos dengan semena-mena yang membuat para pemimpin kita merasa jatuh harga dirinya. Dan kadang-kadang saya miris juga. Saya tidak tidak membela siapa-siapa. Saya hanya orang independen di sini, tidak pula orang dari pemerintahan. Jadi dalam hal ini namanya pemimpin, dia itu sudah kita tuakan, sudah kita pilih bersama oleh rakyat. Dia itu tentunya sangat malu, dibikin malu di tengah masyarakat dengan membuka segala kekurangannya di depan umum. Dan kalau dengan cara seperti ini membuat orang lagi untuk menjadi pemimpin jadi berpikir 1000 kali kayaknya, karena tidak mungkin ya, namanya juga manusia tidak sempurna, dan juga penggunaan uang negara itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan rakyat kecil. Dan kita tidak jangan bayangkan bahwa uang negara itu terletak dalam kas para gubernur, kemudian dia dengan seenak aja makai suka-suka atau minjam. Jangankan memakai untuk kepentingan tertentu, untuk minjam aja enggak bisa. Jadi kita minta, mana tahu nanti ada perbaikan lah ya. Kalau teman-teman mau kritik pemimpin-pemimpin kita, hargai jugalah mereka sebagai orang tua kita. Bukan harus kita injak-injak harga dirinya. Yang namanya dia manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dan kemudian juga kita berharap pada pemerintah juga, pemerintah daerah juga, mudah-mudahan ada wadah yang bisa menyalurkan unek-unek masyarakat yang udah membludak begitu kan. Nah, ini kan unek-unek emosi yang udah ditahan-tahan kemudian membludak seperti itu di tengah masyarakat ramai dikemukakan. Jadi kita berharap kedepannya ada yang lebih baik lah. Karena kita mengharapkan negara kita ini aman, damai, negeri ini antara pemimpin dan rakyatnya akur, kemudian rakyat memilih pemimpin, itu berarti kita udah setuju ya untuk meninggikan mereka, menghormati mereka juga, dan bukan berarti kita juga membiarkan mereka berbuat semena-mena, tentunya tidak. Ya, semoga kedepannya ada perbaikan, yang membuat kritik juga adalah cara atau saluran terbaik untuk itu. Terima kasih dan mohon jangan dibully. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Kepada yang mengkritik saya acungkan jempol ya. Mereka udah melakukan hal yang terbaik. Mereka mengerti bahwa negara kita ini harus butuh perbaikan, dan diperlukan ya sebenarnya orang-orang yang bisa berani mengkritik yang demikian. Kemudian untuk para pemimpin kita, tetaplah dengan dengan jalur yang benar, dan semoga kuat menghadapi kritikan-kritikan yang demikian, dan semoga ada jalan keluarnya. Terima kasih.